Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Maryuda Pratama. Guna saya ingin membuat video ini adalah untuk melengkapi persyaratan ujian akhir semester dalam mata kuliah tasawuf yang diampu oleh dosen yang bernama Dr. Iskandar Arnel. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara lengkap, yaitu biografi seorang tasawuf yang luar biasa pada masa itu, yaitu tepatnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang dikhalifai atau yang dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin yang bernama Harun ar-Rasyid, dan sekitaran hidupnya Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Beliau adalah bernama Junaid al-Baghdadi, seorang tokoh yang sangat luar biasa. Junaid al-Baghdadi, kita kupas sedikit dari dari nasabnya. Junaid al-Baghdadi adalah bernama Abul Qasim bin Muhammad al-Khazzaz al-Qawariri al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 210 Hijriah, tepatnya pada tasawuf abad kedua, dan wafat tahun 290 Hijriah, masa abad kedua dan hendak abad ketiga. Beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa. Sedikit kita kupas nama dia satu persatu. Dari nama dia yang bernama Abul Qasim bin Muhammad al-Khazzaz al-Qawariri al-Baghdadi. Al-Khazzaz yang tertera di nama dia yang paling terakhir, yaitu Abul Qasim Muhammad ibnu Muhammad al-Khazzaz. Al-Khazzaz yang berarti adalah seorang saudagar sutra yang kaya raya. Sedangkan Al-Qawariri yang tertera di nama ayahnya yang paling terakhir, yang tertera di nama dia yang paling ayahnya yang terakhir, Al-Qawariri itu yang berarti adalah seorang saudagar atau seorang pedagang kaca. Namun pada masa itu, dikarenakan hebatnya Junaid al-Baghdadi ini atau Abul Qasim al-Baghdadi ini dalam berdagang, semata-mata karena harta yang berlimpah itu tidak membuatnya meninggalkan kewajiban Allah dan tidak membuatnya angkuh di atas dunia ini. Sesuatu yang luar biasa, seorang yang kaya raya Junaid al-Baghdadi, seorang pedagang sutra. Sutra itu mahal pada zaman itu. Ditambah lagi seorang saudagar atau seorang pedagang kaca, Al-Qawariri. Sedangkan Al-Baghdadi, kita kupas sedikit tentang Al-Baghdadi, yaitu makna yang tertera di namanya atau julukan yang sama-sama kita kenal pada umumnya, Junaid al-Baghdadi. Al-Baghdadi itu mengartikan tempat dia hidup. Jadi tokoh tasawuf ini, tokoh sufi yang sangat luar biasa pada mulai tahun 210 Hijriah sampai 290 Hijriah ini, beliau dijuluki sebagai Al-Baghdadi karena menghabiskan seluruh hidupnya, seluruh tentang tasawufnya itu di kota Baghdad, yaitu di kota kelahiran dia sendiri. Pada masa kecilnya, Junaid al-Baghdadi ini, selesai sepeninggal ayahnya, beliau diasuh oleh paman yang bernama Sirri As-Saqti, salah seorang tokoh sufi terkenal di Baghdad pada masa itu, dan seorang perwakilan sufi di Baghdad apabila melakukan perjalanan-perjalanan lain, yaitu Sirri As-Saqti, pamannya sendiri atau adik ayahnya. Di sini beliau belajar kepada Sirri As-Saqti ini selama beberapa tahun. Kemudian setelah sembari belajar bersama Sirri As-Saqti, beliau juga belajar hadis, fikih dan lain sebagainya kepada Abu Thawr ibnu Muhammad al-Kalabi al-Baghdadi, yaitu seorang Abu Thawr ini adalah seorang sahabat Imam Syafi'i, dan dipastikan sesuai referensi-referensi dalam kitab Risalah Al-Junaid itu disebutkan bahwa Junaid al-Baghdadi ini belajar langsung kepada Abu Thawr ibnu Muhammad al-Kalabi al-Baghdadi, yaitu seorang tokoh fuqaha atau bisa dikenal lebihnya itu seorang sahabatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bisa dipastikan apabila ini sahabatnya seorang Imam Asy-Syafi'i, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Al-Baghdadi ini bermazhab Syafi'iyah. Karena Al-Baghdadi ini di Indonesia adalah panutan kaum Nahdliyin. Maksudnya mohon maaf, adalah panutan orang-orang Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Jadi mazhabnya Junaid al-Baghdadi ini adalah
mazhab Asy-Syafi'iyah begitu. Pamannya wafat tahun 254 Hijriah, Siri As-Saqati ini. Sedangkan Abu Saur Ibnu Muhammad Al-Kalabi Al-Baghdadi, yaitu tokoh fuqaha sekaligus seorang guru bagi Junaid Al-Baghdadi ini, wafat tahun 264 Hijriah. Setelah dengan tekun mempelajari fikih, Junaid Al-Baghdadi kemudian menjadi fuqaha pada usia yang sangat relatif muda, yaitu usia 20 tahun. Beliau juga sering dimintai pendapat, fatwa-fatwa berupa permasalahan atau problematika di negeri tersebut, yaitu negeri Baghdad tersebut. Dan di samping itu juga, sembari belajar kepada Ibnu Syuraj dan menjadi fuqaha pada usia 20 tahun, beliau juga bersahabat dengan Ibnu Syuraj, yaitu seorang ahli fuqaha juga pada masa tersebut. Lalu di sini pertanyaan adalah, kapan dia belajar tasawuf? Bagaimana dia bisa mengetahui tasawuf sehingga dia disebut sebagai seorang sufi terkenal pada masa tersebut? Sedangkan Siri As-Saqati saja tidak nampak di dalam kisah tersebut mengajarkan tasawuf. Jadi begini, tasawuf yang diajarkan oleh Siri As-Saqati itu bukan berupa teori yang pada umumnya kita ketahui bersama, yaitu tasawuf itu apa, fana itu apa, yang lain sebagainya, mikot itu apa, tauhid itu apa, uluhiyah itu apa. Bukan. Siri As-Saqati itu mengajarkan kepada Junaid Al-Baghdadi itu adalah berupa dialog atau secara dialektika, berdialog di antara keduanya. Di antara contoh dialognya sebagaimana yang dikutip oleh Ruslan pada kitabnya. Pada suatu hari, pamanku Siri As-Saqati itu melakukan dialog kepada para sufi-sufi atau para tokoh-tokoh sufi yang datang dari luar Baghdad. Dan pada saat itu aku berusia 7 tahun, kata Junaid Al-Baghdadi, dan sedang melakukan mainan. Masa itu sedang bermain bersama teman-temanku, berlari-lari ke sana kemari. Kemudian Siri As-Saqati atau pamanku itu memanggilku. Saya berkata, "Wahai Junaid, kemarilah, ta'al huna, kemarilah," kata Junaid Al-Baghdadi. Kata Siri As-Saqati. Kemudian aku menghampiri pamanku, saya bertanya, "Ada apakah wahai pamanku?" Kemudian Siri As-Saqati melanjutkan, "Wahai keponakanku, wahai Junaid Al-Baghdadi, bagaimana menurutmu tentang asyukur? Apa itu syukur?" Kemudian aku berkata kepada pamanku, syukur itu adalah di mana kita menggunakan segala fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tangan, kaki, anggota tubuh yang sempurna, itu tuh melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Menunggalkan yang Maha Tunggal dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Disitulah makna syukur sebenarnya. Begitu kata Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Siri As-Saqati berkata kepadanya atau sembari bertanya kepadanya, bukankah itu termasuk lidahmu? Kemudian Junaid melanjutkan kisahnya, seakan-akan ketika aku mengingat kejadian tersebut, aku selalu meneteskan air mata. Begitu kata Junaid Al-Baghdadi. Di sini bisa kita simpulkan bahwa bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Siri As-Saqati itu berupa dialog atau secara dialektika yang diajarkan oleh Siri As-Saqati itu. Dia bertanya tentang asyukur dan Junaid Al-Baghdadi itu menyampaikan apa yang dia ketahui, kemudian sama-sama merimpungkan dan jadilah suatu teori yang disebut sebagai tasawuf, begitu. Atau contoh lain, pada suatu hari, sebagaimana ini sama juga yang dikutip oleh Ruslan, pada suatu hari aku bersama pamanku melakukan dialog tentang mahabbah atau sama-sama kita ketahui yaitu tentang cinta. Lalu Siri As-Saqati itu, pamanku bertanya kepadamu, wahai Junaid, apakah itu mahabbah? Kemudian aku bertanya, mahabbah itu adalah keserasian perasaan, gitu. Keserasian perasaan. Dan juga mahabbah itu, kata Junaid Al-Baghdadi ya, adalah mengunggulkan orang yang kita cintai dibanding diri kita sendiri. Begitu kata Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Siri As-Saqati melanjutkan,
mahabbah yang sebenarnya wahai anakku, sembari melakukan adegan. Sirah As-Sakati itu menarik kulitnya sekuat-kuatnya sampai tak bisa lagi ditarik kulit tersebut, sampai meninggi kesakitan. Kemudian Junaid berkata, wahai pamanku, apa yang sedang kau lakukan? Kemudian Sirah As-Sakati menjelaskan, jikalau karena menarik ini dan aku meninggi kesakitan sampai tidak bisa ditarik ini adalah bukti aku adalah salah satu perintah untuk menjalankan ketaatan kepadanya, maka aku rela untuk menjalankan ketaatan. Beginilah yang dimaksud dengan cinta. Cinta melakukan segala perintahnya, apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan senantiasa melakukannya. Begitu luar biasanya bagaimana seorang Sirah As-Sakati itu mengajarkan tasawuf atau mengajarkan makna-makna kehidupan itu kepada keponakannya itu Junaid Al-Baghdadi. Bukan berupa teori semata, tapi berupa teori-teori, dialog-dialog, serta mempraktekannya di hadapannya berupa akhlak dan lain sebagainya. Kalangan sufi dari Baghdad yang menjadi guru Junaid Al-Baghdadi atau Junaid Al-Baghdadi itu berguru kepada mereka selain Sirah As-Sakati adalah yang pertama Abu Abdillah Al-Haris bin Hasad Al-Muhasibi, dan yang kedua Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Qassab, yang ketiga adalah Abu Ja'far Al-Qarabi Al-Baghdadi, yang keempat adalah Abu Bakar Muhammad bin Musim Abdurrahman Al-Qampari, yang kelima adalah Abu Ya'qub Al-Zayyad, dan yang keenam adalah Muhammad Al-Samin, dan yang ketujuh adalah Hasan Al-Bazzaz. 7 guru selain Sirah As-Sakati yang menjadi guru, 7 orang yang menjadi guru Junaid Al-Baghdadi semasa Junaid Al-Baghdadi belajar tasawuf di Baghdad. Sedangkan ada 3 orang lagi, yaitu 3 orang guru, yaitu di luar Baghdad, guru Junaid Al-Baghdadi yang di luar Baghdad, yaitu yang pertama antara lain namanya adalah, yang pertama Abu Hafs Amr bin Salamah An-Nishafuri, yang kedua adalah Abu Ja'far bin Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dan yang ketiga adalah Abu Ya'qub bin Husain Ar-Razi. 3 orang ini adalah guru-guru Junaid Al-Baghdadi yang di luar Baghdad. Junaid Al-Baghdadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, di Baghdad itu sendiri pun bahkan tidak semua orang bisa menerima pelajar tasawuf ini. Bahkan ada yang menafikan tasawuf, sufi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Junaid ini termasuk ateis dan zindik begitu. Namanya begitulah kehidupan manusia kan. Memang jadinya tidak semua tasawuf bisa diterima di kalangan manusia. Salah satu alasan mengapa tasawuf tidak diterima di negeri Baghdad yang pertama adalah karena memang pelajarnya itu sulit diterima oleh mereka, dan yang kedua adalah mereka beranggapan bahwa tasawuf ini itu menyimpang dari kehidupan mereka sehari-hari, dan yang ketiga adalah bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Junaid Al-Baghdadi ini terlalu sulit diterima oleh orang, termasuk Ibnu Al-Arabi di dalamnya. Yang untuk memahami itu tidak terlalu paham Ibnu Al-Arabi begitu. Jadi 3 alasan ini mengapa tasawuf pada masa Junaid Al-Baghdadi itu tidak terlalu diterima di kalangan masyarakat khalayak yang lainnya. Junaid Al-Baghdadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, itu dia hidup pada masa keemasan abad Abbasiyah gitu. Abbasiyah adalah khalifah yang berdiri di Baghdad pada masa itu. Pada masa keemasan yang dipimpin oleh Amirul Mukminin, khalifah yang bernama Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Makmun. Pada masa keemasan tersebutlah Harun Ar-Rasyid dan Al-Makmun membuat sebuah rumah, Baitul Al-Hikmah, yaitu rumah ilmu, dan dari Baitul Al-Hikmah itu terlahirlah filosof-filosof Islam seperti Ar-Razi, Al-Kindi dan lain-lain sebagainya. Pada masa keemasan itulah, sebagaimana dikutip oleh Dr. Al-Hasan Abdullah, sebutkan dalam kitabnya, pada masa keemasan itulah Junaid Al-Baghdadi memberikan corak-corak di antara berkembangnya filosof-filosof Islam pada masa tersebut. Begitu. Di sini kita akan membahas tentang kitab yang sangat masyhur sekali kita dengar dari pembahasan kita tadi, yang berjudul Rasail Al-Junaid. Sebagai seorang sufi yang sangat masyhur atau seorang sufi yang sangat terkenal pada masa itu,
Junaid al-Baghdadi ini tidak memiliki secara khusus yang membahas tentang tasawuf atau tulisan yang membahas secara khusus tentang tasawuf yang masyhur gitu. Tapi di dalam kitab Ar-Rasail Al-Junaid ini dijelaskan, itu tuh adalah kumpulan-kumpulan dari surat menyurat Junaid kepada sahabat-sahabatnya gitu. Di antaranya terkumpul dari 12 di situ 12 tuh berisi tentang surat-surat Junaid dan sedikit-sedikit pembahasan Junaid tentang sesuatu gitu. Yang pertama itu surat Al-Junaid kepada sebagian sahabatnya, tidak disebutkan pasti nama sahabatnya di situ. Sedangkan yang kedua adalah surat Junaid kepada sahabatnya yang bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dan yang ketiga adalah surat Junaid kepada sahabatnya, tidak disebutkan juga secara pasti namanya itu siapa itu. Sedangkan yang keempat adalah surat dan nasihat Junaid kepada sahabat yang bernama Yusuf bin Husain Ar-Razi. Yang kelima adalah surat dan nasihat dari Junaid kepada sahabatnya Amru bin Ar-Razi. Dan yang keenam pembahasan Junaid tentang fana. Yang ketujuh pembahasan Junaid tentang uluhiyah. Yang kedelapan pembahasan Junaid tentang tauhid. Yang kesembilan itu pembahasan Junaid tentang misak ya, atau persaksian. Yang ke-10 itu pembahasan Junaid tentang perbedaan, ketetapan dan keikhlasan. Yang ke-11 adalah pembahasan Junaid itu tentang bagaimana adab orang fakir pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu yang ke-12 adalah pembahasan tauhid tentang fana. Di sini bisa kita ketahui bersama, kumpulan dari kitab Rasail Al-Junaid itu adalah kumpulan-kumpulan dari surat menyurat dan pembahasan Junaid tentang segala sesuatu yang khusus. Tapi di dalam Rasail Al-Junaid itu bisa kita simpulkan dari 12 paparan yang saya paparkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa di sini Ar-Razi itu sangat fokus terhadap tauhid, misak, fana dan lain sebagainya. Bisa dipastikan bahwa Junaid Al-Baghdadi ini sangat mendalami yang namanya ilmu tauhid ini. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pemikiran tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Begitu. Bagaimana mungkin kita membahas dari tadi biografi seorang tokoh sufi yang sangat masyhur ini, Junaid Al-Baghdadi, sedangkan kita tidak membahas pemikiran Junaid Al-Baghdadi. Pemikiran Junaid Al-Baghdadi itu memang sih tidak dikhususkan secara pasti. Cuman tasawuf menurut Junaid Al-Baghdadi itu adalah berlepas diri dari kesibukan duniawi, menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dengan senantiasa terus beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara ruhiyah dengan ilmu hakikat, dan yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara totalitas begitu. Salah satu contoh bagaimana tasawuf dalam Rasail Risalah Tauhid yang dikutip oleh Dr. Hasan Al-Qardawi tadi, disebutkan di situ bahwa Junaid bertutur, tauhid itu adalah awal mula bagaimana seorang hamba itu kepada Allah itu dengan ma'rifat kepadanya. Sedangkan jalan menuju ma'rifat itu adalah ketauhidan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama itu adalah ketauhidan. Maksudnya puncak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ketauhidan. Sedangkan menuju ketauhidan itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara mendapatkan ma'rifat itu adalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari taufik itu menuju tahqiq, penetapan, dari tahqiq itu menuju ikhlas, dan setelah itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ bisa dipastikan bahwa tidak heran bagaimana seorang tokoh-tokoh sufi setelah Junaid Al-Baghdadi seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi dan lain-lain sebagainya itu mempunyai konsep yang disebut dengan wujudullah, maksudnya itu bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan bahwa kita mengetahui pemikiran itu karena Junaid Al-Baghdadi itu membuat Rasail seperti itu begitu. Dan sedangkan bagaimana
pemikiran tauhidnya itu selalu diajar-ajarkannya kepada murid-muridnya begitu. Pemikiran lain seorang Junaid al-Baghdadi dikutip dari buku karya Pak Iskandar Arnel itu yang berbunyi begini, wa minat tarki ilaihil waqa'ittisalu bih, yaitu wa minat tarki ilaihil bih, dari jalan sesuatu menuju tangga kesatuan. Memang sulit dipahami kata-kata sufi yang terkenal ini, bahkan Ibnu Arabi pun sulit mengartikannya, tapi bisa dipastikan bahwa taufik dan hidayah itu hanya murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ kita tidak tahu pasti bagaimana tauhid itu datang kepada kita, maka di penjelasan ini jelaskan secara rincinya bahwasanya itu taufik dan hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hikayat yang harus kita ambil pelajaran dari seorang tokoh sufi terkenal atau masyhur yang bernama Junaid al-Baghdadi ini. Ada tuturan kisah yang berbunyi begini. Pada suatu hari Junaid al-Baghdadi bercerita, aku menyuruh dua muridku itu tuh mereka membawa masing-masing ayam. Jadi aku memberikan 2 ayam itu kepada 2 muridku. Seraya berkata, wahai murid-muridku, sembunyikan barang hewan ini, kedua binatang ini, maksudnya kedua ayam ini, di tempat yang tiada satupun orang mengetahui. Terserah mau di mana. Ketika itu di Baghdad, Junaid al-Baghdadi memerintahkan kepada muridnya, terserah di mana. Yang penting 2 ayam ini tidak boleh ada siapapun yang tahu begitu. Baru seketika 2 muridnya itu langsung bergegas pergi. Sekitar 3 hari kemudian muridnya datang, keduanya datang. Yang satu membawa ayamnya kembali dan yang satu lagi tidak membawa ayamnya kembali. Kemudian Junaid lantas bertanya kepada murid yang membawa ayam, wahai muridku, mengapa engkau membawa ayam itu kembali? Kemudian muridnya seraya berkata, wahai guruku, mau kemana lagi aku letakkan ayam ini? Aku letakkan di gunung, ada yang mengetahui. Aku letakkan di danau, ada yang mengetahui. Aku letakkan di hutan-hutan, ada yang mengetahui. Terus Junaid berkata, siapa yang mengetahui itu? Allah Subhanahu wa taala. Selama kita di dunia ini, selama kita di alam semesta ini, dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan di situ bisa dijelaskan bahwa Junaid al-Baghdadi itu melahirkan seorang murid-murid yang cerdas dan luar biasa. Tauhidnya sangat-sangat luar biasa kokoh, sehingga dia betul-betul memahami Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikayat kisah yang lain adalah ketika Junaid al-Baghdadi itu pergi ke daerah Damaskus. Di sana dia berjumpa dengan seorang tukang cukur yang sedang mencukur pelanggannya. Kemudian Junaid al-Baghdadi ini berkata kepada tukang cukur, wahai tukang cukur, maukah engkau memangkas rambutku karena Allah? Begitu katanya. Kemudian tukang pangkas itu seraya sontak langsung meninggalkan pelanggannya dan mempersilahkan Junaid al-Baghdadi itu untuk dicukur begitu. Dan setelah selesai mencukur, Junaid al-Baghdadi keluar dari tempat pencukurnya seraya bersumpah dalam dirinya, demi Allah, saya akan memberikan uang yang banyak kepada tukang cukur ini kalau misalnya saya nanti memiliki uang. Dan suatu ketika atau 2 hari kemudian, Junaid al-Baghdadi itu mendapatkan hadiah sekantong uang yang besar dari seorang sahabatnya. Kemudian Junaid datang ke Damaskus, dia berjumpa dengan pencukur, memberikan uang itu seluruhnya kepada tukang cukur. Kemudian tukang cukur, apa yang dijawab tukang cukur? Tukang cukur menjawab, tidak, saya tidak mau. Lantas Junaid berkata, maka apa engkau tidak mau? Kemudian tukang cukur berkata, apakah engkau tidak malu ketika seseorang itu memintamu karena Allah? Apakah mereka dibayar? Mendengar cerita tersebut, lantas Junaid al-Baghdadi sontak terdiam. Akhir dari kisah atau kesimpulan dari Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi ini adalah tokoh yang sangat luar biasa. Di Baghdad, bahkan sejak kecil dia telah hidup di lingkungan yang sangat luar biasa. Bahkan pamannya sendiri yang mendidik dia sehingga menjadi seorang tokoh sufi yang luar biasa. Bahkan di usia 20 tahun dia sudah menjadi sufi yang fuqaha, berguru langsung dengan Abu Thawr dan bersahabat dengan Ibnu Shus, salah seorang fuqaha terkemuka di Baghdad pada saat itu. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada kata salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.